kita mulai atau dan kita sedikit overview tadi udah dijelaskan tentang apa sih disabilitas itu, apa sih disabilitas netra, dan bagaimana kehidupan mereka sehari-hari akan seperti apa. Dan Mas Hadi nanti akan menjelaskan mungkin cenderung ke praktisnya seperti apa ya, mengenai kompetensi dan tantangan mereka ke depan. Dan kita nanti akan membuka juga kolom komentar bagi teman-teman yang mau komen, bagi teman-teman yang mau bertanya mungkin, atau memberikan sedikit gagasan untuk bagaimana Indonesia menuju lebih setara, atau bagaimana teman-teman disabilitas netra bisa lebih setara atau hak terpenuhi, monggo. Ya, terima kasih Mas Hiro. Seperti tadi yang juga sudah disampaikan di awal, bahwa memang upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan para tunanetra itu terus diusahakan dan terus dilakukan seperti itu. Nah, tentu untuk terwujudnya taraf kehidupan para tunanetra ya yang setara dan tentunya inklusif itu memang memerlukan perjuangan yang memang sangat panjang. Ya. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami dua hal, yaitu pertama adalah potensi yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas netra atau tunanetra itu sendiri. Nah, yang kedua adalah tantangan atau hambatan yang dihadapi saat ini. Tentu di dalam kehidupan sehari-hari teman-teman disabilitas netra itu juga tidak lepas dari yang namanya tantangan. Nah, tapi saya akan coba menyampaikan potensi dulu yang dimiliki, karena jika kita mengetahui potensi ataupun kemampuan ataupun peluang yang bisa dimiliki oleh teman-teman disabilitas netra, maka kita akan mampu melihat persoalan ataupun tantangan yang ada itu sebagai sebuah peluang. Nah, potensi yang pertama adalah bagaimana kita memandang atau melihat teman-teman tunanetra atau teman-teman disabilitas netra ini adalah sebagai suatu makhluk ciptaan Tuhan yang juga sempurna, makhluk ciptaan Tuhan yang tentunya perlu kita hormati harkat dan martabatnya. Itu dulu yang perlu kita pahami, bahwa hak asasi manusia yang paling mendasar adalah bagaimana seseorang itu bisa diterima dari sisi kemanusiaannya. Terlepas apapun yang dihadapi, terlepas apapun yang melekat dalam diri orang itu, tetap itu adalah mereka adalah sebagai seorang manusia. Nah, oleh karena itu bisa menerima keberadaan teman disabilitas netra atau soal tunanetra ini secara utuh, secara manusiawi, bisa menerima seutuhnya, maka kita akan mampu melihat potensi-potensi yang ada di dalam diri para tunanetra tersebut, atau bahkan mungkin potensi yang terpendam. Nah, jadi kalau kita tidak bisa melihat itu, maka secara otomatis kita akan memandang atau kita akan melihat disabilitas netra sebagai sesuatu yang memang terbatas. Oh, dia tidak bisa ya, oh dia tidak bisa melihat, ya sudahlah, hanya berhenti di situ saja. Tetapi kalau di awal kita bisa menyadari dan memahami bahwa yang kita hadapi adalah sesama manusia, tentu pasti akan muncul potensi demi potensi yang ada seperti itu. Contoh sederhana adalah ketika seorang tunanetra bisa melihat dengan cara yang lain, seperti tadi juga disinggung di sesi yang pertama ya, tentang bagaimana sih kehidupan ataupun keseharian disabilitas netra. Nah, tentu kami melihat dengan cara yang berbeda. Kami melihat tentu tidak secara eksplisit menggunakan mata ya, mata fisik, tetapi kita menggunakan alat bantu, assistive devices, assistive teknologi, di mana nanti teknologi bantu tersebut akan membantu kita untuk bisa melihat. Contohnya adalah saya menggunakan smartphone, handphone dengan program atau aplikasi pembaca layar. Sederhana saja, secara logika, bagaimana seorang yang tidak bisa melihat itu bisa menggunakan layar handphone dengan layar sendiri. Itu sesuatu yang benar-benar ini adalah sesuatu yang lain daripada yang lain. Secara logika memang tidak bisa. Nah,
Tetapi jika kita berhenti di situ, maka potensi itu tidak akan muncul. Nah, oleh karena itu sekarang dibuatlah program atau alat bantu untuk membantu orang-orang dengan hambatan penglihatan untuk mereka bisa menggunakan device. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah handphone dengan layar sentuh. Nah, dia mengeluarkan suara ketika saya menggunakannya. Nah, seperti itu. Nah, misalkan itu adalah pesan. Nah, ada 8 item baru. Nah, singkatnya seperti itu, teman-teman semua. Nah, nanti jika ingin mengetahui lebih dalam tentang teknologi akses, nanti bisa lihat di website kita ya, atau di channel YouTube kita. Nah, dari potensi tersebut, maka ada upaya untuk membantu teman-teman tunanetra ini untuk mereka bisa mengakses hal-hal yang tidak bisa mereka akses dengan mata. Nah, teknologi tersebut bisa dipasang atau terinstall di smartphone dan juga di komputer laptop. Nah, akhirnya di sini muncul potensi-potensi lain yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas netra. Melalui teknologi tersebut, sekarang teman-teman disabilitas netra atau teman-teman tunanetra tidak lagi terhambat dalam berkomunikasi. Kalau beberapa waktu yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu, teman-teman tunanetra harus berkomunikasi dengan cara meminta bantuan dari orang-orang di sekitarnya untuk membacakan, untuk melakukan sesuatu. Tapi dengan adanya teknologi tersebut, maka sekarang teman-teman disabilitas netra mampu melakukan hal-hal secara mandiri. Dari situlah muncul bakat-bakat dari teman-teman disabilitas netra seperti bakat mereka di bidang literasi. Sekarang cukup banyak teman-teman disabilitas netra yang menekuni dunia tulis menulis, ya, dan lebih lagi juga mereka juga bisa menjadi penulis, baik itu secara offline ataupun penulis online ya di media, baik itu media online ataupun blog ataupun website dan seterusnya. Nah, dengan adanya teknologi tersebut, maka teman-teman disabilitas netra tidak lagi terhambat dalam dunia pendidikan. Mereka bisa mengembangkan diri mereka, mereka bisa mengembangkan potensi mereka untuk mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka di bidang pendidikan. Teman-teman disabilitas netra ada yang berprofesi sebagai instruktur, ada yang berprofesi sebagai guru, ada yang berprofesi sebagai trainer, dan seterusnya. Dan juga potensi mereka juga semakin berkembang lagi dengan adanya kemampuan mereka di bidang seni. Mereka bisa memperdalam kemampuan bermusik mereka, mereka bisa mengolah permainan musik mereka dengan lebih baik, dengan lebih profesional, dengan cara apa? Dengan cara menggali informasi yang ada di internet dengan adanya teknologi tersebut. Dan mereka juga bisa mengolah kemampuan vokal mereka. Mereka juga bisa menjadi YouTuber, menjadi vlogger, dan seterusnya. Jadi potensi demi potensi itu bisa dimiliki dan juga bisa dikembangkan lebih lagi bagi teman-teman disabilitas netra sekarang ini. Bahkan juga dengan teknologi tersebut, teman-teman disabilitas netra juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin itu beberapa puluh tahun yang lalu belum tentu dilakukan atau belum tentu mampu dilakukan oleh penyandang disabilitas netra. Contohnya adalah menjadi pegawai kantor, misalnya staf kantor, baik itu di pemerintahan atau di swasta, seperti itu. Disabilitas netra juga bisa menjadi staf keuangan, seperti itu. Staf keuangan, mungkin terdengar lucu ya, tetapi ini adalah pengalaman pribadi saya, di mana dulu sempat saya juga bekerja menjadi salah satu pengurus dan staf dari sebuah perusahaan finansial di Malang. Nah, mereka memiliki semacam proyek sosial, corporate social responsibility, di mana melibatkan beberapa pengurus di dalamnya, dan salah satunya adalah saya sendiri. Saya sebagai seorang netra, tetapi saya juga bisa dipercayakan sebagai salah satu pengurus di bidang keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi, kemampuan, ilmu pengetahuan yang saya miliki, saya bisa bekerja dengan baik dan juga bisa menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan kepada saya. Nah, dan tentunya potensi demi potensi sangat banyak sekali yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas netra. Kalau kita berbicara mengenai pekerjaan, nah kita berpikir pekerjaan apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman disabilitas netra. Seperti yang tadi saya singgung di awal, ada
banyak sekali sebenarnya potensi yang dimiliki yang juga bisa dikembangkan dan juga bisa ditekuni oleh teman-teman mereka. Tapi pertanyaan terbesar sekarang adalah seberapa banyak kesempatan kerja yang tercipta, seberapa banyak kesempatan kerja yang tersedia di masyarakat kita. Tentu ini adalah menjadi sebuah pertanyaan besar ya, dan tentunya perlu banyak pihak untuk bisa mengamati, melihat, ataupun menyaksikan seberapa banyak sekarang teman-teman tunanetra di sekitar kita yang bekerja secara inklusif. Secara inklusif di sini adalah pekerjaan yang bisa melibatkan teman-teman disabilitas, khususnya disabilitas netra, secara merata, secara setara. Tentu tidak mengabaikan kebutuhan mereka, tentu tidak mengabaikan aksesibilitas mereka. Tetapi terbukanya kesempatan kerja bagi teman-teman netra perlu kita garis bawahi. Kalau mungkin teman-teman atau kita semua kita melihat teman-teman tunanetra atau teman-teman disabilitas netra yang bekerja itu masih sebatas dunia massas atau terapis. Hampir 90% semua tunanetra dibekali dengan kemampuan ini seperti itu. Bukan berarti kita mengatakan bahwa pekerjaan sebagai terapis itu sesuatu yang salah, tidak, sama sekali tidak. Tetapi pekerjaan sebagai terapis ini adalah sesuatu yang disematkan secara alami, ya, seolah-olah seperti secara alami, yang disematkan atau disematkan, dilekatkan kepada disabilitas. Contoh pengalaman saya ketika saya harus menghadiri sebuah rapat di sebuah kantor, ya, di situ saya mengendarai transportasi online dan santai saja dari transportasi online mengatakan mau memijat ya Pak, langganannya di kantor ya. Biasanya kan kalau mijat itu kan langganannya di rumah di kantor. Padahal saya sudah menggunakan baju rapi, seperti saya membawa tas kerja saya seperti itu. Tapi paradigma yang ada itu masih dilakukan dalam kondisi. Nah di situ saya menyampaikan, saya memberikan awareness ataupun pemahaman kepada mereka atau driver transportasi tersebut bahwa saya sedang melakukan pekerjaan yang lain, bukan sebagai terapis. Nah, di sini perlunya sebenarnya adalah kesempatan bagi teman-teman untuk bisa mengembangkan potensi mereka. Tetapi lagi-lagi kalau kita perhatikan, memang kesempatan tersebut memang terbatas. Saya tidak mengatakan tidak ada, tetapi terbatas seperti itu ya. Dan kita patut memberikan apresiasi bagi pihak-pihak yang sudah menyediakan kesempatan tersebut. Namun hendaknya kesempatan tersebut bisa lebih diperluas lagi. Nah, oleh karena itu kami mengajak, kami berharap dan semua juga bisa terlibat lebih aktif lagi. Mari bersama-sama dengan Adikula Institute kita bergandengan tangan, kita bekerja bersama, kita berdiskusi bersama. Mari kita sama-sama menciptakan kesempatan, baik itu kesempatan belajar dan kesempatan berkarya bagi para tunanetra. Ya, saya rasa seperti itu. Mungkin Mas Yul bisa. Baik, kompleks sekali dan menarik sekali. Sebenarnya apa yang telah dijelaskan tadi adalah semua yang dilakukan teman-teman disabilitas netra sehari-hari gitu loh. Jadi kesimpulan saya adalah apa-apa yang dilakukan oleh teman-teman sebenarnya nggak ada perbedaan dengan yang teman-teman awas atau yang teman-teman bukan netra lakukan. Seperti menjadi staf keuangan ya. Bagaimana mereka menghitung uang yang nominalnya berdigitnya sangat banyak dan sangat ribet. Tapi buktinya juga sudah teman-teman lihat sendiri gitu loh. Partner sharing saya tadi adalah salah satu staff. Nah, bahkan konsultan juga terkait finance. Jadi itu sangat mungkin dilakukan oleh teman-teman netra dan pastinya kalau kita lihat lagi teman-teman netra identik dengan yang namanya tongkat lipat. Nah, seperti ini. Kelihatannya di kamera ya. Nah, ini adalah tongkat lipat yang digunakan teman-teman netra. Kenapa saya ulas terkait ini? Karena masih banyak yang sampai sekarang belum tahu fungsi dari tongkat lipat ini. Nah, ini adalah teman-teman netra ketika beraktivitas sehari-hari, salah satunya.
selain teknologi akses. Ini juga teman bagaimana mereka beraktivitas. Kemudian, nah, sebenarnya saya ketika teman-teman netra berjalan sendiri dan mereka mengangkat tongkatnya dengan kira-kira setinggi ini, itu adalah tanda mereka mau menyeberang jalan. Kita sedang mendengarkan bagaimana arah kanan dan kiri kita, apakah ada kendaraan. Nah, sambil kita mengangkat isyarat ini sebagai isyarat kita akan menyeberang. Tapi yang terjadi adalah masih banyak pengendara-pengendara yang belum berhenti. Bahkan masih banyak kecelakaan yang terjadi ketika teman-teman netra hendak menyeberang atau di jalan raya. Nah, kembali lagi ke topik bagaimana mereka beraktivitas sehari-hari. Pastinya mereka membutuhkan beberapa komponen, beberapa tools seperti gadget, tongkat, dan pastinya mereka juga membutuhkan seseorang atau volunteer untuk bagaimana mereka beraktivitas. Karena satu misal contoh ketika kita mengakses teknologi atau kita hendak mengedit suatu gambar atau kita hendak merapikan sebuah editan, pasti kita akan membutuhkan teman awas untuk memedit. Nah, ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, pasti kita juga akan memerlukan partner. Jangankan yang netra, ya nggak netra aja perlu partner kan. Nah, dari situ teman-teman, karena setelah saya cek yang lihat banyak teman-teman yang awas, lesson learn-nya adalah jangan sungkan-sungkan untuk berkomunikasi dengan teman-teman netra. Jangan takut, malah itu kuncinya. Kalau kita tidak tahu atau kalau kita belum tahu, boleh kok bertanya. Bagaimana cara berinteraksi dengan teman-teman netra? Apakah tongkatnya yang digandeng atau tongkatnya yang saya pernah terjadi itu yang digandeng bukan tangan tapi tongkatnya yang ditarik. Jadi seperti orang pegang tali. Jadi mana tongkat tadi? Oh iya, jadi saya di ujung sini, yang narik di ujung sana, tongkatnya panjang. Untung saya nggak teriak embek-embek di jalan. Itu terjadi sering. Nah, jadi dari sini jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, karena pastinya kita akan bersama-sama bertemu lagi, pastinya kita akan menjadi partner, menjadi teman, menjadi kawan kerja, bahkan kita akan hidup bersama gitu di suatu lingkungan yang melakukan aktivitas bersama-sama juga. Nah, terus kemudian saya juga akan menggarisbawahi bagaimana dengan tantangan terbesar mereka atau tantangan terbesar kita sebagai teman-teman netra. Tantangan terbesarnya adalah, mungkin nanti Mas Adi juga akan menjelaskan panjang atau Mas Adi juga akan mengulas, tetapi saya berpikir ketika semuanya sudah dilakukan dengan seakses mungkin, ketika hak-hak teman-teman netra sudah dipenuhi, ketika bagaimana lingkungan yang didesain itu sudah mulai ramah, sudah mulai akses, dan jika partner atau jika teman-teman di sekitarnya sudah mulai aware, maka tantangan-tantangan itu akan bisa terlewatkan dan akan bisa terlewati dengan baik. Masa bisa sih netra nongkrong bareng teman-teman? Bisa banget. Masa bisa teman-teman netra naik transportasi umum sendiri, pesawat sendiri, check-in sendiri? Bisa banget. Asalkan semuanya sudah didesain dengan pola yang ramah. Jadi terkadang kekhawatiran teman-teman itu membuat teman-teman netra akhirnya tidak berani melakukan sesuatu. Nah, makanya daripada kita sama-sama khawatir, daripada kita sama-sama menyimpan, lebih baik apa yang menjadi kebutuhan teman-teman, coba ditanyakan. Kira-kira kalau di lingkungan kerja butuhnya apa sih? Kira-kira kalau di organisasi, di komunitas, bagaimana sih cara berinteraksi dengan mereka? Bagaimana sih cara berinteraksi dengan teman-teman netra ketika di tempat peribadatan? Apakah tempat ibadah yang ada di negeri kita sudah mulai akses? Karena menyangkut aktivitas sehari-hari, bagaimana kita beribadah.
Jika itu masih belum, mari bersama-sama kita mewujudkan tempat ibadah yang akses, agar mereka juga lebih mudah dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Itu salah satu contoh kecilnya, dan saya kira dari diskusi awal ini, dari diskusi perdana ini yang dilakukan di Gunawan Institute, saya berharap banyak, semoga bisa memberikan wawasan dan semoga bisa membuka ruang-ruang sharing berikutnya. Semoga bisa membuka relasi-relasi yang ada sehingga kita bisa berproses bersama. Terima kasih Mas Adi. Ya, baik. Terima kasih Mas Irul. Dan sepakat kita semua bahwa upaya untuk bersama-sama mengangkat ataupun mewujudkan taraf kehidupan teman-teman netral, disabilitas netral dengan menjunjung tinggi hak dan martabatnya sebagai manusia yang setara, itu perlu kita ada di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, seperti yang juga disampaikan oleh Mas Irul, bahwa kita perlu bergandengan tangan, kita perlu bekerja sama untuk kita bisa berdiskusi, untuk kita bisa berpikir bersama, kita bisa bertukar gagasan, bahkan terlebih lagi kita bisa bersama-sama untuk saling membantu. Seperti tadi juga disampaikan oleh Mas Irul, bahwa sebagaimanapun kita sebagai seorang tunanetra, tentu kita memiliki hambatan-hambatan. Dan disitulah kita juga sebenarnya juga membutuhkan kerjasama ataupun juga pertolongan. Tapi pertolongan itu adalah sebagai suatu upaya untuk membuat kita menjadi lebih produktif, menjadi lebih berdaya lagi, lebih bermanfaat lagi. Contoh seperti tadi melakukan transportasi, ya, melakukan perjalanan menggunakan transportasi. Kita tentu membutuhkan volunteer yang membantu kita untuk bisa mengakses transportasi. Bukan berarti kita tunanetra tapi kita bisa melakukan transportasi ataupun perjalanan. Seperti tadi bekerja juga begitu. Misalkan kita mengedit tugas kita di komputer, tentu kita perlu juga satu dua hal untuk teman-teman yang bisa membantu. Nah, oleh karena itu juga sebelum kita tutup nanti juga ada beberapa pesan yang saya sampaikan bagi teman-teman semua, ya, sebagian besar adalah orang-orang non disabilitas atau orang-orang yang awas. Mari sama-sama kita tumbuhkan kesadaran ataupun aware perhatian kita kepada penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mereka. Ketika kita menjumpai mereka, apa yang bisa kita tolong mereka, misalkan mereka kesulitan dalam mengakses mereka memasuki gedung, ya, karena memang untuk aksesibilitas gedung di Indonesia atau di sekitar kita itu memang masih terus harus diperjuangkan. Oleh karena itu, mari kita membantu mereka, sekedar kita mengarahkan mereka dengan arah yang benar, atau kita menolong mereka untuk mencari sesuatu ketika mereka kehilangan sesuatu atau karena mereka jatuh. Hendaknya kita sigap untuk misalkan juga ketika mereka menaiki kendaraan umum, hendaknya kita membantu mereka untuk mengarah. Dan terlebih lagi juga kita perlu melibatkan diri kita untuk membantu, menyediakan kesempatan, baik itu kesempatan belajar, baik itu kesempatan berkarya, dan kesempatan kehidupan yang lebih inklusif lagi dan lebih setara lagi untuk teman-teman kita, untuk saudara kita. Bahkan mungkin ada di antara keluarga kita yang sebagai seorang tunanetra. Nah, harapannya ini adalah diskusi awal, ya. Mungkin nanti kita juga akan bisa membuat diskusi yang lebih spesifik lagi, lebih tematik lagi, atau lebih di forum yang lebih khusus lagi. Nah, oleh karena itu mari Adi Gunawan Institute mengundang bagi teman-teman semuanya untuk bergabung, ya, bisa menjadi rekan kita, bisa menjadi partner kita, bisa menjadi mitra kita dalam menyediakan kesempatan belajar. Kita bisa membuat event, kita bisa membuat suatu kerjasama, kita bisa membuat satu kegiatan di mana kita bisa melibatkan teman-teman tunanetra untuk mereka juga bisa mengembangkan diri mereka. Bahkan mungkin kita juga bisa membuat suatu lapangan pekerjaan baru bagi teman-teman tunanetra. Seperti yang kami juga lakukan, berpartner dengan mitra kami membuat kelompok kerja, yaitu kelompok kerja tunanetra membatik. Nah, seperti ini. Nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya, ya, karena terbatas waktu. Nah, mungkin